Alhamdulillah, segenap sanjung puja kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini, Allah berikan kita kesehatan, kesempatan bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini. Bisa berkumpul bersama anak-anak kita, Bapak Ibu. Dan sebuah kebahagiaan tersendiri melihat wajah-wajah polos ini hadir di musala ini. Wajah-wajah yang biasanya orang-orang yang seumuran dengan mereka masih terlelap dalam mimpinya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah izinkan mereka datang ke musala, mengikuti ta'lim, nanti didikan subuh. Mudah-mudahan suatu hari nanti mereka akan menjadi orang-orang hebat di Republik ini. Amin. Berapa orang nih hadir? 3, 9, 10, 11, 20 orang ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu juga 20 orang, lebih kurang. Insyaallah. Kita berselawat. Jangan lupa kita berselawat pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, Bapak mau ajak kita selawat boleh? Semua bareng-bareng ya. Apa salawat kita? Sallallahu ala Muhammad. Ayo bareng-bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, sampaikan ya Allah salam rindu kami pada junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami kelak bisa berkumpul bersama Rasulullah dalam surga-Mu ya Rabb. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, menurut riwayat dari Abi Said radhiyallahu anha, katanya ada 4 macam hati yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan hal ini bisa dijumpai juga dalam sebuah buku berjudul Kitab Al-Khabair karangan Syekh Imam Abi Al-Hasan Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya ada 4 macam hati. Jadi pagi ini saya dan kita semua, para penonton yang hadir, yuk sama-sama kita periksa, kita tergolong hati yang mana? Ya. Yang pertama itu namanya qalbun ajrat. Apa namanya anak-anak? Apa itu qalbun ajrat? Hati yang murni. Yaitu hati laksana lentera yang memancarkan cahaya. Hati yang membuka pintu-pintunya untuk mendengar dan menerima kebenaran atau al-haq. Itulah hati-hati orang mukmin yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara konsisten. Apa? Konsisten, istiqomah. Jenis hati ini sebagian orang menyebutnya qalbun soleh atau hati yang sehat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qalbun aglaf. Apa namanya? Yang pertama, qalbun ajrat. Yang kedua qalbun akhlaf ya, akhlaf. Hati yang keras, hati yang tertutup, hati yang enggak mau menerima kebenaran dan petunjuk dari Allah. Ia disebut juga dengan qalbun mayyit atau hati yang mati. Karena tidak mengenal dan mengakui akan Allah sebagai Tuhannya. Ketika diseru ke jalan Allah, diajak untuk kebaikan-kebaikan, maka seruan itu tidak berfaedah. Masuk kidal, keluar kanan. Al-An'am surat ke-6 ayat 25 itu dijelaskan. Meskipun disuruh ke jalan Allah, seruan itu enggak berfaedah baginya. Percuma saja diajak pada kebenaran. Karena apa? Karena hatinya sudah tertutup. Sama dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghisawa.
Ketika Allah sudah menutup mati, mengunci mati pintu hati itu, disampaikan atau tidak disampaikan pada mereka sama saja bagi mereka. Kolbun mayit baru sebentar disampaikan. Baik, jadi katanya jenis hati ini adalah jenis hati orang-orang kafir. Ya. Yang ketiga, namanya kolbun mankus atau hati yang terbalik. Apa itu hati yang terbalik? Hati-hati orang munafik. Hati itu yang hati mereka sebetulnya mengetahui akan kebenaran Islam. Mengetahui akan kebenaran Islam sebagai agama samawi, akan tetapi berbuat ingkar. Bahkan ia memusuhi dan menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti kebenaran tersebut. Itu hati yang terbalik. Ya. Sadar dia, tahu dia kebenaran Allah itu, tapi dia berbuat ingkar. Dan keempat, qalbun musaffah. Apa namanya yang keempat? Yang pertama apa? Baik. Yang penting bukan nama qalbunnya, tapi intisarinya, ya. Baik. Keempat itu qalbun musaffah namanya. Apa itu? Hati yang di dalamnya terdapat dua unsur. Unsur kemunafikan, unsur keimanan. Ada dua unsur dalam hatinya. Kedua unsur inilah yang saling tarik-menarik Bapak Ibu. Terkadang cenderung, condong dan dekat kepada kemunafikan, terkadang dekat kepada keimanan. Jadi tarik-menarik. Kadang keimanan jadi imamnya, kadang kemunafikan yang jadi imamnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dan kedua unsur ini saling tarik-menarik dan tergantung kepada salah satu yang mendominasi. Nah, hari ini bagaimana kita agar yang mendominasi hati kita itu adalah keimanan. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya yang kita lakukan setiap hari ini Bapak Ibu, ta'lim ba'da subuh. Bagian dari ikhtiar kita agar hati kita condong pada keimanan Bapak Ibu. Tapi kalau hati kita jarang zikir, jarang berkumpul dengan orang-orang soleh, jarang bermunajat pada Allah, jarang berdoa pada Allah, khawatirlah jangan-jangan hati kita condong pada kemunafikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita itu senantiasa condong pada keimanan, pengen terus dekat sama Allah. Jenis hati ketiga dan keempat ini Bapak Ibu disebut qalbun marid atau hati yang sakit. Karena terdapat penyakit virus ya. Penyakit atau virus yang menyerangnya, yaitu berupa fitnah, syahwat atau nafsu dan subhat, sikap ragu dengan motivasi syaitan ya. Syaitan berperan penting di situ untuk mengajak kita untuk condong pada kemunafikan, condong pada hal-hal yang bersifat subhat dan nafsu seperti itu. Baik, saya minta izin menyampaikan sejarah Rasulullah lagi. Para rijalun haular Rasul, pagi ini saya akan menyampaikan kisah hebat tentang seorang prajurit tangguh di zaman Rasulullah. Siapa namanya? Ja'far bin Khattab, itu Umar itu. Ja'far bin Abu Talib. Mau dengar ceritanya? Guys, mau dengar ceritanya enggak? Oh, baik. Para pemirsa juga kita akan dengar cerita itu, bahwa Rasulullah SAW sudah mengenal Ja'far bin Abu Talib ini sejak masih kanak-kanak. Sejak masih kanak-kanak sebesar anak-anak bapak inilah, ya. Ini umurnya berapa? 9, 10? Rata-rata 8. Oh iya ya. Masih imut-imut ya. Jadi di kalangan kaum Quraisy, Abu Talib itu, ayah dari Ja'far itu adalah kalangan terhormat. Abu Talib itu siapa Rasulullah? Siapa? Pamannya yang enggak mau mengakui wasilah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Abu Talib itu pernah kekurangan ekonomi. Sebab Abu Talib itu memiliki tanggungan anak yang cukup banyak. Anak Abu Talib itu banyak.
Saat belum menjadi seorang Nabi, Muhammad SAW menawarkan bantuan kepadanya. Selain Muhammad, Abbas bin Abdul Muttalib, urusan anaknya, ya, juga melakukan hal yang sama. Adapun Rasulullah SAW mengasuh Ali, kemudian Abbas memilih Ja'far bin Abu Talib untuk diasuh. Jadi pola pengasuhan itu sudah melalui keputusan bersama keluarga besar Bani Hashim atau kakek buyut Rasulullah. Belakangan Ali tumbuh menjadi pemuda yang sangat cerdas, Ali ini, dan dekat dengan Rasulullah karena memang dari kecil Ali itu diasuh oleh Rasulullah. Ali juga merupakan orang yang mula-mula memasuk Islam dari kalangan anak-anak. Di sisi lain, kenangan Rasulullah terhadap Ja'far bin Abu Talib tetap melekat. Jadi sebagai informasi, paras wajah Ja'far itu sesungguhnya cukup mirip dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa di lingkungan keluarga terdekat setidaknya ada 5 orang yang wajahnya mirip dengan Rasulullah. Mau tahu nggak siapa yang mirip dengan Rasulullah? Nah, yang pertama adalah Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah. Yang kedua, Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muttalib. Yang ketiga namanya Qutsam bin Abbas bin Abdul Muttalib. Yang keempat Said bin Ubaid. Dan yang kelima Ja'far bin Abu Talib. Dan yang paling mirip itu Ja'far bin Abu Talib. Dari segala sisi, dari wajah, dari postur tubuh, dari bentuk rambut, paling mirip itu adalah Ja'far bin Abu Talib. Paling mirip. Hidungnya juga paling mirip. Begitu riwayat mengatakan. Nah, sama dengan Ali bin Abi Thalib, Ja'far termasuk orang yang pertama masuk Islam di masa dakwah sembunyi-sembunyi di kota Makkah. Ja'far bin Abu Thalib dan istrinya Asma binti Umais menyatakan keislamannya di hadapan Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah. Hal itu sebelum Rasulullah menjadikan kediaman Al-Arqam bin Al-Arqam. Masih ingat cerita saya tentang itu? Rumah yang dipakai tempat taklim, ya, di saat dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi saat Rasulullah mengalih metode menjadi dakwah terang-terangan, dari sembunyi menjadi terang-terangan, kaum muslimin Makkah kian bertambah, kian banyak. Namun mereka mesti bersabar karena dibayang-bayangi intimidasi. Seperti yang saya ceritakan, siapapun sahabat yang memeluk Islam selalu diintimidasi keluarganya. Nah, bahkan Ja'far bin Abu Talib pun dan istrinya itu nggak luput menjadi sasaran penyiksaan sekian hebat, membuat Rasulullah mengizinkan sejumlah orang Islam itu hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah pertama itu bukan ke Madinah Bapak Ibu, tapi ke Habasyah. Habasyah itu siapa? Apa? Saya pernah cerita tentang Habasyah? Ethiopia, Afrika sekarang. Namun yang merisaukan mereka berdua adalah kaum Quraisy itu membatasi geraknya untuk menegakkan syiar Islam ini. Ya. Kemudian Ja'far bin Abu Talib beserta istrinya mohon izin pada Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah bersama-sama dengan para sahabat lainnya. Rasulullah pun mengizinkan karena besar sekali intimidasi buat keluarga sehingga untuk syiar dakwah ini terhambat, untuk ibadah saja susah. Seperti itu. Nah, menurut Dr. Sayyuki Abu Khalil dalam Atlas Hadis Al-Nabawi, wilayah Al-Habasyah itu dikenal dengan Ethiopia sekarang. Habasyah merupakan sebuah wilayah yang penting bagi perkembangan agama Islam di tahap-tahap awal Bapak Ibu. Sebab negeri yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Najasi, An-Najasi namanya, telah menjadi penyelamat akidah para sahabat di awal masa perkembangan. Ja'far bin Abi Talib tinggal di situ selama 10 tahun. Di Habasyah itu tinggal selama 10 tahun. Pada tahun ke-7 Hijriah, kedua suami istri itu meninggalkan Habasyah dan hijrah ke Yasrib. Yasrib apa? Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan Rasulullah SAW baru pulang perang Khaybar. Beliau sangat gembira bertemu dengan Ja'far bin Abu Talib. Karena kegembiraannya beliau berkata, aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira. Apakah karena kemenangan di Khaybar ataukah karena kepulangan Ja'far bin Abu Talib. Saking bahagianya bertemu dengan Ja'far bin Abu Talib, anak pamannya. Begitu pula kaum muslimin umumnya, terlebih fakir miskin, ya. Di Madinah mereka juga bergembira kedatangan Ja'far. Ja'far itu adalah sosok yang sangat penyantun dan banyak membela golongan du'afa, maka dia dipanggil dengan Abi Masakin. Bapaknya orang-orang miskin itu adalah Ja'far bin Abu Talib. Seperti itu.
Abu Hurairah bercerita tentang Ja'far. Orang yang paling banyak, katanya, orang yang paling baik bagi kami, golongan orang-orang miskin, ialah Ja'far bin Abu Talib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya. Lalu kami makan apa yang ada. Bila makannya sudah habis, diberikannya kepada kami dengan panci-pancinya. Terbayang Bapak Ibu? Nah, sakete nasi tinggal aja panci-panci lagi. Allah. Lalu kami habiskan sampai kerak-keraknya katanya. Ya. Masya Allah. Bukan karena para sahabat itu lapar, tapi melihat bagaimana kesungguhan Ja'far bin Abu Talib ini memuliakan tamu-tamunya, memuliakan para fakir miskin. Maka Bapak Ibu, salah satu yang bisa kita contoh gerakan Jumat Berkah yang kita lakukan itu memuliakan fakir miskin. Ya. Oh, Pak Camat pengen jadi abi masakin ya? Enggak. Hanya mencontoh nilai-nilai yang pernah ditunjukkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Salah satunya mencintai kaum fakir miskin. Maka jangan berhenti. Saya minta kemarin meskipun satu sembako Bu, yuk bergerak. Enggak apa-apa, enggak harus 10 sembako, enggak harus 100 sembako. Cie taluknya sebakan alhamdulillah. Tapi yang paling penting itu istiqomah. Iko 100 sembako sekali ini setahun, sudah tu nak boleh. Lebih baik satu sembako tapi setiap Jumat. Bisa dipahami ya? Jadi belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal 8 Hijriah Rasulullah menyiapkan pasukan pertama untuk memerangi Romawi di Mu'tah. Perang Mu'tah saya pernah ceritakan ya. Pernah ya? Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi komandan pasukan panglima perang di Mu'tah. Rasulullah berpesan, jika Zaid wafat atau cedera, komandan digantikan Ja'far bin Abu Talib. Seandainya Ja'far tewas, maka komandan itu dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Saya pernah cerita Abdullah bin Rawaha ya. Kemudian apabila Abdullah bin Rawaha cedera, gugur, hendaklah kaum muslimin memilih komandan di antara mereka. Siapa yang dipilih pada saat itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah komandan yang dipilih secara demokrasi ya. Oke, setelah pasukan sampai di Mu'tah, sebuah kota di dekat Syam Bapak Ibu, dalam wilayah Jordania, mereka mendapati tentara Romawi itu menyambut mereka dengan jumlah pasukan 100.000 pasukan inti. Pasukan inti Bapak Ibu berpengalaman membawa persenjataan lengkap. Pasukan khusus lah. Ya, pasukan khusus. Namun pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang tentara yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Begitu kedua pasukan itu tidak seimbang berhadapan-hadapan, pertempuran berkobar dengan hebatnya. Zaid bin Haritsah gugur sebagai syahid, sebagai syuhada di medan tempur Mu'tah. Lalu pesan Rasulullah apa? Hello. Apa pesan Rasulullah? Kalau Zaid bin Haritsah meninggal, siapa tampuk kepemimpinan panglima perang jatuh pada Ja'far bin Abu Talib. Dia nyimak juga berarti. Ngobrol dengan teman, jalan, nyimak jalan juga, bagus itu. Nah, melihat Zaid jatuh, Ja'far segera melompat dari punggung kudanya. Kemudian cepat kilat menyambar panji, ya, menyambar bendera komando dari tangan Zaid, lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan beralih kepadanya. Diacungkan tinggi-tinggi. Kemudian dia maju ke tengah-tengah barisan sambil mengibaskan pedangnya kiri dan kanan, tang 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 gitu. Gimana bunyinya? Tang 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 gitu ya. Itu suara pedang kira-kira seperti itu ya. Jadi siapapun musuh yang mendekat tumbang. Akhirnya musuh dapat mengepung dan mengeroyoknya. Apa yang terjadi? Ja'far berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk menyerang musuh ke kanan ke kiri dengan hebat. Suatu ketika tangan kanannya terkena sabetan pedang. Putus Bapak Ibu. Enggak bisa dipegang bendera komando dengan tangan kanan, dia pegang dengan tangan kiri. Apa kemudian yang terjadi? Tangan kirinya pun putus, terkena sabetan pedang. Dia tidak gentar, dia tidak putus asa, maka dirangkulnya lah dengan
tangannya yang putus tadi, kedua apa dengan tangannya yang buntung itu. Tapi akhirnya Ja'far bin Abu Talib syahid. Secepat kilat Abdullah bin Rawahah mengambil bendera komando, mengangkat tinggi ke atas, menandakan bahwa komandan perang diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah yang akhirnya juga meninggal dunia. Kemudian menyusul kedua sahabatnya yang syahid, Ja'far bin Abu Talib dan Zaid bin Haritsah. Rasulullah sangat sedih mendengar berita itu. Ketiga panglimanya gugur di medan tempur, beliau datang ke rumah Ja'far. Assalamualaikum. Asma, ya istri Ja'far, sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya dari medan perang. Dia mengadu adonan roti, dia bersihkan rumah, dia rawat anak-anak, dia mandikan, dia memakaikan baju yang bersih buat anak-anaknya untuk menyambut Ja'far bin Abu Talib pulang dari medan perang. Rasulullah bingung, saya harus ngomong ke Asma seperti apa. Asma bercerita, ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat beliau begitu diselubungi kabut sedih katanya. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, kata Asma, karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberi salam dan menanyakan anak-anak kami, gimana kabarnya? Anak-anak Ja'far bin Abu Talib. Beliau menanyakan mana anak Ja'far, suruh mereka ke sini. Asma kemudian memanggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, ayo kumpul, Rasulullah datang ke rumah. Mendengar nama Rasulullah datang ke rumah, anak-anak Ja'far berlari kegirangan, mereka berlompatan. Mereka berharap di samping Rasulullah juga berdiri ayahnya, Ja'far bin Abu Talib. Mereka berebutan bersalaman dengan Rasulullah. Beliau menengkurakkan mukanya kepada anak-anak sambil nangis. Dipeluknya anak-anak Ja'far oleh Rasulullah sambil nangis. Seperti itu. Dan satu persatu anak Ja'far bin Abu Talib diciumi oleh Rasulullah Muhammad SAW penuh haru, Bapak Ibu. Air mata beliau mengalir membasahi pipi. Asma bertanya, ya Rasulullah, demi Allah, mengapa Anda menangis ya Rasulullah? Apa yang terjadi dengan Ja'far bin Abu Talib? Apa yang terjadi dengan suamiku ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka syahid hari ini. Mendengar jawaban beliau, maka reduplah senyum kegirangan wajah anak-anak. Terbayang anak-anak mendengar berita bahwa ayah kita sudah gugur di medan tempur. Apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis terseduh-seduh, mereka diam terpaku di tempat mereka masing-masing. Ada semacam kegangmangan, ada semacam kekhawatiran yang luar biasa yang hadir di dada anak-anaknya. Tapi Rasulullah datang ke rumah itu lalu memeluk mereka dengan penuh cinta. Rasulullah berdoa sambil menyika air matanya, ya Allah, gantikan Ja'far bagi anak-anaknya, ya Allah, gantikan Ja'far bagi istrinya. Kemudian beliau bersabda, aku melihat sungguh Ja'far berada dalam surganya. Dia mempunyai dua sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya. Itu yang membuat keluarga ini tenang, bahwa Rasulullah mengatakan Ja'far bin Abu Talib itu penghuni surga. Allahu Akbar. Itu saja, saya janji jam 6 ya, sudah lewat jam 10 menit Bapak Ibu. Dan kita semua yang mendengarkan cerita tentang Ja'far bin Abu Talib, mudah-mudahan membangkitkan semangat kita dan anak-anak kita untuk senantiasa mau membela agama Allah ini dengan cara apapun yang hari ini kita bisa. Mungkin membela agama Allah dengan menyekolahkan anak-anak kita, mengajarkan mereka ilmu tahfiz, kemudian membela agama Allah dengan yang kita bisa. Bahkan sholat subuh berjamaah ke masjid ini juga bagian dari membela agama Allah, untuk mengagungkan asma Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman FB, terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat.